Mari kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kelas 4, Bab 4, Negaraku Indonesia. Kegiatan 3, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Bahan bacaan. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu dijaga dengan menjaga ketahanan bangsa dan negara. Ketahanan adalah kekuatan hati, kekuatan fisik, dan kesabaran diri. Ketahanan nasional merupakan kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri, yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus selalu menjaga ketahanan fisik dan jiwa agar terhindar dari perpecahan. Ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan diantaranya adalah perselisihan antar suku bangsa atau agama, pelanggaran hukum, perebutan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang, rasa dendam dan iri hati, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal-hal itulah yang harus kita hindari agar kerukunan hidup bermasyarakat dapat terjaga dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia, termasuk kalian. Sebagai seorang peserta didik, kalian tidak dibebaskan dari kewajiban tersebut. Selain sebagai kewajiban, menjaga keutuhan negara juga merupakan hak bagi setiap warga negara. Sikap menjaga keutuhan negara dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di rumah, di sekolah, masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan. 1. Dalam kehidupan di rumah. Di antaranya sebagai berikut. A. Rukun dengan anggota keluarga yang lain, misalnya rukun dengan saudara. B. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. C. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. 2. Dalam kehidupan di sekolah, di antaranya sebagai berikut. A. Rukun dengan teman. B. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. C. Menghargai dan menghormati pendapat teman. D. Menghormati guru. Dan E. Saling tolong dan saling berbagi dengan teman. 3. Dalam kehidupan di masyarakat, di antaranya sebagai berikut. A. Saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya. B. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. C. Menolong tetangga yang tertimpa musibah. D. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. Dan E. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 4. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya sebagai berikut. A. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa lain. C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. E. Mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Diskusikan dengan teman sebangku terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut dan tulislah faktor penyebab beserta solusinya.
Peristiwa pertama, tawuran pelajar. Peristiwa kedua, kerusuhan di masyarakat. Pembahasan. Mari kita bahas peristiwa pertama, tawuran pelajar. Faktor penyebab: 1. Masa-masa krisis identitas pada remaja. 2. Kontrol diri yang lemah. 3. Tidak mampu menyesuaikan diri. 4. Pengaruh media. 5. Kurangnya pengawasan orang tua. Dan 6. Tekanan teman sebaya. Solusinya: 1. Membuat peraturan sekolah yang tegas. 2. Memberikan pendidikan anti tawuran. 3. Kolaborasi belajar bersama antar sekolah. 4. Membuat program ekstrakurikuler tema tawuran dengan konsep mendidik. Contoh, tawuran ilmu, tawuran dakwah, dan lain-lain. Mari kita bahas lebih lanjut penyebab tawuran antar pelajar. 1. Masa-masa krisis identitas pada remaja. Tawuran antar pelajar bisa terjadi karena pada masa tersebut para remaja sedang mengalami krisis identitas. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Jika para pelajar tersebut tidak ditanamkan dengan nilai positif, maka akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti melakukan aksi tawuran. 2. Kontrol diri yang lemah. Kontrol diri merujuk pada ketidakstabilan emosi. Emosi ini meliputi mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya. Bahkan lebih suka menyalahkan orang lain. Kalaupun mereka berani menghadapi, biasanya akan memilih menggunakan cara yang paling instan untuk memecahkan masalahnya. Penyebab tawuran antar pelajar selanjutnya, ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Tawuran juga dapat terjadi karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya mereka mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin beragam. 4. Pengaruh media. Pengaruh dari media yang mereka tonton atau gunakan sehari-hari juga bisa menjadi penyebab tawuran. Sebagai contoh, saat remaja memainkan video game yang di dalamnya menampilkan adegan kekerasan, maka hal ini dapat meningkatkan pikiran dan perilaku agresif. 5. Kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang tidak perhatian dengan perkembangan lingkungan anak akan membuat para remaja cenderung berteman dengan orang yang salah, mengambil resiko yang tidak perlu, dan bereksperimen dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh orang tua yang terlibat. 6. Tekanan teman sebaya. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku beresiko atau kekerasan ketika mereka bertindak sebagai sebuah kelompok. Tak hanya itu, remaja lebih cenderung menjadi kasar atau agresif saat mereka merasa tertekan. Mereka juga mungkin melakukan kekerasan untuk mempertahankan tempat mereka di dalam grup. Tekanan teman sebaya dapat membuat remaja terlibat dalam perilaku pengambilan resiko. Solusi tawuran antar pelajar. 1. Membuat peraturan sekolah yang tegas. Contohnya, bagi siswa-siswi yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Setiap pelajar harus dibuat takut dengan berbagai hukuman yang akan diterima jika ikut serta dalam aksi tawuran. 2. Memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajar diberikan pemahaman tentang tata cara menghancurkan akar-akar penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan. Jika diserang, diajarkan untuk mengalah dan tidak melakukan serangan balasan kecuali terpaksa.
3. Kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Sebaiknya dilakukan kegiatan belajar gabungan antar sekolah yang berdekatan secara lokasi dan memiliki kecenderungan untuk terjadi tawuran pelajar. Dengan saling kenal mengenal karena sering bertemu dan berinteraksi, maka jika terjadi masalah tidak akan lari ke tawuran pelajar, namun diselesaikan dengan cara baik-baik. 4. Membuat program ekstrakurikuler tawuran. Diharapkan setiap sekolah membuat eskul dengan konsep baru bertema tawuran. Namun tawuran pelajar yang mendidik, misalnya tawuran ilmu, tawuran olahraga, tawuran otak, tawuran dakwah, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Tawuran-tawuran ini sebaiknya bukan bersifat kompetisi, tetapi bersifat saling mengisi dan bekerja sama, sehingga bisa bergabung dengan eskul yang sama di sekolah lain. Peristiwa kedua, kerusuhan di masyarakat. Faktor penyebab terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal atau faktor dari dalam diri sendiri. 1. Sifat egois yang dimiliki manusia. 2. Sikap intoleransi. 3. Rendahnya kesadaran akan hukum. Dan 4. Rendahnya kesadaran akan sikap kemanusiaan. B. Faktor eksternal atau dari lingkungan. 1. Tidak tegasnya oknum aparat hukum. 2. Kesenjangan sosial. 3. Penyalahgunaan teknologi. Dan 4. Ujaran kebencian dan hasutan dari kelompok tertentu. Solusinya, 1. Mencari penyebab terjadinya konflik. 2. Mencari solusi yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak. 3. Melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. 4. Menempuh jalur hukum atau pengadilan sebagai upaya terakhir apabila konflik tidak bisa diatasi secara damai. Mari kita bahas lebih lanjut penyebab kerusuhan di masyarakat. Faktor pertama yang akan dibahas ialah faktor internal. Ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. 1. Sifat egois yang dimiliki manusia. Sifat egois sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Mereka yang memiliki sifat egois cenderung ingin menang sendiri dan tidak mau kalah dari orang lain. Jika tidak dikontrol secara benar, maka sifat ini akan dapat membuat timbulnya percekcokan dan pada akhirnya akan dapat menimbulkan kerusuhan. 2. Sikap intoleransi. Sebagai negara yang majemuk dan beragam, tentu saja sikap toleransi harus dikedepankan. Karena banyaknya perbedaan, mulai dari agama, ras, etnik, dan suku. Maka sikap inilah yang akan mempersatukan masyarakat kita. Sebaliknya, sikap intoleransi dan cenderung merasa paling benar sehingga tidak menghargai orang lain, maka akan memicu timbulnya kerusuhan. 3. Rendahnya kesadaran akan hukum. Meskipun negara kita adalah negara hukum, namun kesadaran masyarakat akan hukum masih relatif rendah. Perlunya peningkatan akan kesadaran untuk memandang hukum sebagai bentuk keadilan perlu dilakukan peningkatan. Mengingat bahwa jika memiliki kesadaran akan hukum meningkat, maka potensi kerusuhan dapat berkurang. 4. Rendahnya kesadaran akan sikap kemanusiaan. Sikap kemanusiaan tidak banyak dimiliki oleh masyarakat di era modern.
Semakin modern teknologi dan peradaban, sikap kemanusiaan cenderung semakin terkikis. Dapat terlihat bahwa kecenderungan seseorang untuk tidak peduli terhadap orang lain. Rendahnya kesadaran akan sikap kemanusiaan ini kemudian yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan. Faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri manusia atau lebih kepada faktor lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan. 1. Tidak tegasnya oknum aparat hukum. Salah satu faktor penyebab kerusuhan adalah karena adanya oknum aparat negara yang tidak tegas pada proses penegakan hukum. Inilah yang kemudian membuat orang tidak lagi menjadi takut untuk melanggar hukum dan membuat kerusuhan. 2. Kesenjangan sosial. Persepsi masyarakat bahwa seseorang akan dihargai dan dihormati karena kekayaan yang dimiliki harus segera dihapuskan. Karena hal ini dapat memicu timbulnya kerusuhan. 3. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak dimanfaatkan secara bijak menyebabkan masyarakat mudah untuk diprovokasi orang lain dengan termakan isu yang belum tentu benar. Semakin banyak dibicarakan, maka isu tersebut akan dianggap sebagai sebuah fakta. Tentunya, hal ini akan sangat berbahaya karena akan menimbulkan kerusuhan. 4. Ujaran kebencian dan hasutan dari kelompok tertentu. Jika hasutan dan ujaran kebencian dari kelompok tertentu yang memiliki keinginan mengacaukan kedamaian dipercaya masyarakat, maka hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan kerusuhan timbul. Penilaian pengetahuan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, nomor 1 sampai dengan 5. Anak-anak dapat menuliskan jawabannya di buku latihan kalian. Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui pembahasannya. Pembahasan. 1. Sebutkan ancaman-ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Jawabannya, ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan diantaranya adalah perselisihan antar suku bangsa atau agama, pelanggaran hukum, perebutan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang, rasa dendam dan iri hati, pergaulan bebas, dan sebagainya. 2. Sebutkan 3 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara dalam kehidupan di keluarga. Jawabannya, A. Rukun dengan anggota keluarga yang lain, misalnya rukun dengan saudara. B. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. C. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. D. Menghargai perbedaan pendapat. Dan E. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. 3. Sebutkan 3 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara dalam kehidupan di sekolah. Jawabannya, A. Rukun dengan teman. B. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. C. Menghargai dan menghormati pendapat teman. D. Menghormati guru. Dan E. Saling tolong dan saling berbagi dengan teman. 4. Sebutkan 3 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara dalam kehidupan di masyarakat. Jawabannya, A. Saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya. B. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. C. Menolong tetangga yang tertimpa musibah. D. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. Dan E. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 5. Sebutkan 3 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya, A. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa lain. C.
C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. E. Mau bekerja keras untuk membangun bangsa.